Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 375, jawabannya adalah kakak tertuaku. Setelah tiba di pabrik Su Holdings, Su Yihong mulai memperkenalkan Jing Yun dengan sederhana. Bisnis kami memiliki jangkauan luas di bidang medis, tetapi kami paling terkenal dengan peralatan sekali pakai dan pencitraan medis berkualitas tinggi. Tujuan kami adalah untuk memberkati masyarakat umum dengan produksi mesin yang dapat menggantikan impor. Saya memiliki pemahaman dasar tentang hal itu. Sambil berdiskusi, mereka tiba di pintu masuk pangkalan produksi Su Holdings, dengan paman tertua keluarga menunggu mereka di sana. Kamu di sini. Karena paman tertua lebih paham tentang mesin, aku akan membiarkan dia memberimu penjelasan dasar. Maaf atas masalah yang merepotkan, paman tertua. Jing Yun berkata kepada paman tertuanya dengan ramah, tepat saat paman tertuanya itu bertukar pandang dengan Su Yihong. Kedua pria itu tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Setelah itu, ketiganya memasuki basis produksi. Jing Yun tidak tahu di mana pasangan itu memasang perangkap, tetapi dia sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Aman jika ada orang lain yang mengoperasikan mesin di dekatnya, tetapi dia harus sangat berhati-hati saat mereka tiba di tempat yang kosong. Mesin ini digunakan untuk memproduksi sendi manusia, apakah Anda ingin melihat lebih dekat? Tentu. Jing Yun mengangguk, lalu mengikuti kedua pria lainnya ke mesin dan melihat cara kerjanya. Mengapa Anda tidak mencoba mengerjakannya? Saya akan meminta seorang pekerja untuk memulainya untuk Anda gunakan. Jing Yun mengangguk, saat itu juga seorang pria berpakaian lengkap masuk untuk membawa Jing Yun ikut menguji peralatan. Di belakang mereka, Su Yihong dan paman tertua saling berpandangan. Kemudian, mesin itu dinyalakan dan pekerja itu berkata kepada Jing Yun, Tuan Muda Su. Benda-benda ini sangat tajam, Anda harus sangat berhati-hati meskipun ada tindakan pencegahan. Baiklah. Jing Yun mengangguk dan berjalan mendekat. Namun, saat Jing Yun dan pekerja itu hendak memulai pengujian, paman tertua Jing Yun tiba-tiba muncul di belakangnya dan berusaha mendorongnya. Namun, Jing Yun sudah melihatnya di pantulan kaca mesin dan dengan cepat menghindar, membuat paman tertua terpental dan jatuh ke dalam mesin yang terbuka. Beruntung pekerja itu segera menangkapnya, namun di tengah jeritan yang mengerikan itu, ibu jari paman sulung tercabik-cabik oleh roda gigi mesin. Cepat, panggil ambulans. Su Yihong segera mencoba mengalihkan perhatian Jing Yun begitu dia melihat rencana paman tertua berhasil digagalkan. Apa yang terjadi, Yi Feng? Jing Yun bahkan belum mengatakan apapun, dan kakak tertuanya sudah mencoba menyalahkannya. Su Yi Feng, apakah ini caramu memperlakukanku saat aku datang kepadamu untuk membantu? Paman tertua juga menuduhnya. Kau seharusnya bisa bicara. Aku hanya terkejut melihatmu, paman tertua. Tangannya terluka. Kamu harus menjelaskannya kepada orang tua kita saat kita pulang. Jing Yun tetap tenang dan tidak mengikuti ambulans ke rumah sakit. Dia hanya mengamati jejak darah, sebelum berbalik menatap pekerja yang mengenakan pakaian operasi yang bersama mereka. Kau membungkus dirimu begitu erat bukan karena mesin ini penting, tetapi karena kau tidak ingin aku mengenalimu, kan? Pekerja itu menggigil dan tergagap bahkan saat berbicara. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya bertugas menyalakan mesin. Tentu saja, kamu tidak tahu apa-apa. Tapi ketahuilah bahwa aku ingat namamu sekarang. Kata Jing Yun sambil menunjuk tanda pengenal pekerja. Tuan muda, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Betapa beracunnya. Jika aku benar-benar didorong, tanganku akan hilang dengan begitu banyak roda gigi. Jing Yun merenung, membuat pekerja itu ketakutan hingga berkeringat deras. Meski begitu, Jing Yun tidak mengganggu pekerja itu, meskipun ia perlu diawasi. Saat ini ia harus pulang dan berhadapan dengan paman tertuanya yang kini kehilangan satu jempolnya, dengan pertarungan untuk mengungkap kepura-puraan yang tak terelakkan lagi. Ketika Jing Yun sampai di rumah sakit, luka paman tertuanya telah dijahit, tetapi ibu jari yang terputus tidak dapat disambungkan kembali. Tak lama kemudian, pasangan Su tiba setelah mendengar berita itu, dan cukup khawatir ketika mereka melihat Jing Yun di luar ruang operasi. Apa kamu baik-baik saja? Apakah saudaramu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi ibu jari paman sulung terputus. Jawab Jing Yun. Di mana saudaramu? Membayar tagihan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Papa Su. Ini salah Yi Feng, kata Su Yihong, tiba-tiba muncul entah dari mana. Paman tertua ingin mengajarinya cara menggunakan mesin, tetapi dia tiba-tiba berbalik dan paman tertua tersandung, jatuh ke dalam sebelum salah satu roda gigi merobek ibu jarinya. Kakak, kamu kan yang kuliah kedokteran. Jing Yun menghampiri Su Yihong, lalu tiba-tiba berbalik cepat. Lihat. Kalau kamu berdiri di belakangku dan tidak bergerak, kamu tidak akan jatuh ke depan kalau aku berbalik. Jadi, satu-satunya penjelasan untuk apa yang terjadi adalah... Apa? Paman tertuamu ingin mendorong Fenger. Mama Su segera mengerti apa yang dikatakan Jing Yun. Benar, jika paman tertuamu tidak mencoba mendorong Fenger, mengapa dia tersandung ke depan? Bu, ibu tidak melihat apa yang terjadi jadi ibu tidak tahu.
Paman tertua pasti sudah mengatakan sesuatu sebelumnya jika dia benar-benar ingin membantuku. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba menyerangku. Apa yang sedang dia coba lakukan? Yi Feng, paman tertua yang terluka. Jika aku tidak bergerak, dia pasti sudah meraihku dan mendorongku. Saat itu terjadi, kedua tanganku tidak bisa diselamatkan sekarang, kan? Setelah mendengarkan Jing Yun, Papa Su akhirnya mengerti maksudnya. Bukan hanya Papa Su saja. Bahkan Su Yihong pun tahu apa yang dikatakan Jing Yun sekarang. Paman tertua tidak punya dendam padamu. Kenapa dia mencoba menyakitimu? Kamu yang salah di sini, Yi Feng. Mintalah maaf saja, paman tertua sabar dan tidak akan menyalahkanmu. Tidak ada dendam. Apakah kamu yakin tentang itu, saudaraku? Jing Yun bertanya kepada Su Yihong dengan penuh arti. Fenger, mungkinkah ini salah paham? Mama Su juga bingung. Lagi pula, paman tertua keluarga Su tidak pernah mencoba melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada keluarga dekatnya sejak ia kehilangan hak pengelolaan atas Su Holdings. Selain itu, setelah bertahun-tahun berlalu, ia tidak punya alasan untuk mencoba menyakiti Jing Yun. Bu, kalau boleh aku jujur, aku tahu sesuatu akan terjadi saat aku pergi pagi ini. Jing Yun berbicara kepada orang tuanya dengan tenang saat itu. Aku ingin memberi kesempatan pada adikku, dan aku tidak akan berbicara jika dia tidak melakukan sesuatu terhadapku. Tapi seseorang jelas ingin aku ditangani. Yi Feng, apa yang kamu katakan? Papa Su menatap Jing Yun dengan kaget. Ya, Fenger. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, Mama Su menimpali. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Kakakku mengerti. Jing Yun menatap tajam ke arah Su Yihong, yang tetap tenang meskipun panik dalam hati. Kau sudah gila. Kita belum lama bersama, dan kau sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Orang bisa saja mengenal seseorang dalam waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya. Ibu, ayah, dia anak kalian. Lebih baik kalian menegurnya saja. Apa maksudmu, Fenger? Kakakmu, ibu, ayah. Apakah kalian tidak bertanya-tanya selama ini mengapa aku ditelantarkan di Jianchuan? Jawabannya adalah kakak laki-lakiku.